Mawi Genamastu Namo Sidam, Om Swirastu Tatastu Saha, Om Swastiastu. Baik, sebelumnya yang sucikan Binandi Telana Istri, Ketua Banjar, Ketua Tempe, Sepuluh Bekasi, dan juga seluruh umat sedharma yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Luar biasa, alam semesta mengatur kita untuk ada dalam pertemuan yang berbahagia ini pada Pujawali Pura Bekasi, dan itu menjadi hal yang membahagiakan untuk kami dari staf dan Nusantara Jakarta bisa hadir di sini dan berbagi dan juga bertemu dengan Bapak dan Ibu Mas Dharma Semetontiang Sarang Sami. Baik, beberapa minggu yang lalu tadi telepon oleh Bu Ola nih, kebetulan salah satu panitia untuk diminta untuk berdharma wacana. Yang menarik adalah ada notis yang luar biasa dari panitia bahwa untuk panitia Pujawali kali ini spesial Bu, katanya begitu. Karena kebetulan memang Bu Ola itu adalah dulu salah satu mantan mahasiswi kita di Stad dan Nusantara Jakarta, walaupun beliau sudah bergelar S2 ya di kampus UI kelas S2 internasional, tapi kembali lagi untuk mengambil S1 di Stad dan Nusantara Jakarta karena memang beliau ingin belajar tentang ilmu agama, tentang Hindu, tentang nilai-nilai Hindu dan juga kearifan budaya lokal yang ada di bumi Nusantara. Yang spesial kata beliau adalah panitia Pujawali kali ini adalah ibu-ibu WHDI. Dan itu menarik sekali gitu kan. Ketika saya bercerita dengan beberapa pengepon pura di Jabodetabek, karena kebetulan kami continue untuk membangun hubungan baik dengan pengepon-pengepon pura. Wah, itu seru juga di Bekasi mempionirkan gitu kan, ibu-ibu WHIDI diberikan ruang untuk tampil untuk menjadi panitia dalam sebuah Pujawali. Nah, yang menarik adalah ada request khusus gitu kan, karena beliau memang concern sekali di tentang perempuan Hindu ya. Jadi tolong nanti disampaikan untuk menyemangati juga para ibu-ibu WHDI yang ada di Pura Bekasi terkait dengan tentang perempuan Hindu. Ini yang menarik sebenarnya. Ketika kita bicara tentang perempuan Hindu, ada satu hal yang saya ingat betul di kepala saya itu yang terbersit automatically itu adalah ketika Drupadi ya. Saya ingat jadi kenapa itu sosok perempuan yang lahir dari satu hal yang memang tidak seperti lazim ya manusia, dan beliau juga bisa menyebabkan suatu peperangan yang luar biasa gitu. Yang menarik adalah filosofis dan proses sepanjang sejarah beliau yang kita mengerti adalah luar biasa. Ada satu hal yang saya ingin menggarisbawahi ketika kita bicara tentang perempuan Hindu, karena perempuan Hindu itu luar biasa sekali tuntutannya. Jadi kalau saya bilang bahwa perempuan Hindu itu seperti bicara tentang sakti. Jadi hati-hati untuk para bapak gitu, ketika saktinya ada di perempuan ya maka tak berdayanya akan ada itu. Jadi saya ingat betul ketika Dewi Durga bisa berubah menjadi Dewi Kali, bahkan Dewa Siwa pun harus mengerti betul gitu amarah Dewi Kali yang dia tidak bisa untuk mengerim itu dengan suatu hal yang instan dan sebagainya. Karena ada butuh pemahaman yang luar biasa untuk memahami konteks dari setiap emosi yang ada. Dan ternyata itu juga terjadi ketika kita bicara, kembali lagi kita bicara tentang Drupadi. Yang saya ingat adalah tentang value perempuan di situ. Ini yang menarik sebenarnya. Saya melihat betul ruang publik yang minim untuk perempuan itu adalah karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam circle kehidupan perempuan itu sendiri. Ketika saya juga bangga sekali bisa menjadi perempuan Hindu yang punya akses pendidikan yang cukup bagus, punya akses sosial cukup bagus, dan juga punya akses ruang gerak yang cukup bagus, dan tapi namun ada ribuan perempuan-perempuan di sana yang mungkin tidak memiliki keberuntungan itu. Yang saya catat dari proses perjuangan itu adalah ketika bicara tentang Drupadi ada tentang value. Itu yang terkadang sulit dan itu butuh proses yang luar biasa. Saya ingat
ketika perempuan itu, ya ketika Drupadi ditarik ya oleh salah satu keluarga Kurawa di dalam sebuah sidang karena harus dipertaruhkan oleh suaminya sendiri, oleh Yudhistira ya, ketika itu dipertaruhkan sebagai barang judi. Dan yang satu hal saya ingat betul, kalimat Drupadi yang selalu mengatakan tentang satu hal yang kadang terlupakan oleh kaum pria, khususnya lah para suami. Satu hanya Drupadi mengatakan dengan sangat lantang ketika itu, "Wahai tuanku, saya bukanlah budakmu. Saya adalah manusia yang bebas. Bedakan saya dengan keempat adik-adikmu yang memiliki hubungan darah dengan tuanku. Tapi saya manusia bebas yang tidak memiliki hubungan darah dengan tuanku." Itu artinya kesalahan terbesar yang tuanku lakukan adalah tuanku tidak pernah bertanya kepada saya apakah saya bersedia untuk dipertaruhkan atau tidak. Ada satu makna, ada dua ya bahkan makna mendalam. Satu, perempuan harus punya bargaining position yang bagus. Tapi untuk sampai di situ dia harus punya value, itu yang dipertanyakan. Bahwa ternyata perempuan dalam sebuah konteks pernikahan sekalipun, bahwa hidup dan dunianya, karmanya tergantung dari apa yang akan dia lakukan oleh dirinya sendiri. Semua kehidupan, semua proses karma, dan semua hal yang berjalan itu ada dalam kehidupannya sendiri. Tidak bergantung kepada keluarganya, tidak bergantung kepada suaminya, dan juga tidak bergantung siapapun yang ada di sekitarnya. Di situ ditanyakan, sebagai makhluk bebas, Drupadi punya kekuasaan penuh terhadap diri dan kehidupannya. Even itu dia harus pertanyakan kepada Yudhistira pada saat itu. Di situ saya ingin mengajak betul kepada perempuan-perempuan Hindu yang selalu saya biasanya memberikan pelatihan seluruh Indonesia, untuk memberikan training tentang pelatihan komunikasi pada perempuan-perempuan Hindu di seluruh Indonesia. Saya selalu mengutamakan, yuk bangun kualitas diri, bangun bargaining position yang baik, bangun nilai-nilai value diri untuk bagaimana agar kita bisa menjadi manusia yang utuh. Saya selalu ingin bagaimana peran seorang ibu sebagai guru keluarga mampu memberikan pemahaman nilai-nilai hidup agar begitu jatuh cintanya anak-anak kita terhadap nilai-nilai dharma. Itu yang menjadi kritik kita semua sebenarnya sebagai orang tua. Dharma Nusantara Jakarta hadir untuk itu. Saya ingin betul, gitu kan, agar semakin banyak ruang-ruang. Karena saya ingat betul, ketika kita memberikan ruang pendidikan kepada perempuan, itu berarti kita menyelamatkan satu generasi. Tapi ketika kita memberikan ruang pendidikan kepada satu laki-laki, ya kita hanya menyelamatkan satu manusia laki-laki itu saja. Karena ingat bahwa tingkat intelektual seorang anak ya tergantung dari ibunya. Riset mengatakan bahwa 87% tingkat intelektual anak tergantung dari kecerdasan ibunya. Itu artinya penting sekali kita punya kesadaran untuk memberikan ruang dan akses pendidikan pada perempuan-perempuan itu. Stah dan Nusantara hadir untuk itu. Bapak dan Ibu, kami hadir di tengah-tengah semua. Jadi saya sebagai Ketua Stah dan Nusantara Jakarta juga diminta untuk dimanapun berada tetap memperkenalkan Stah dan Nusantara Jakarta kepada Bapak dan Ibu sebagai ruang pendidikan untuk memahami nilai-nilai Dharma dan budaya Nusantara di seluruh bumi Indonesia ini. Ada satu hal yang menarik, kami ada 3 prodi, ya, prodi pendidikan agama Hindu dan juga ilmu komunikasi Hindu, dan kami juga baru saja membuka untuk prodi S2 pendidikan agama Hindu yang akan berpusat kampusnya di Pura Aditya Jaya Rawamangun. Semua dengan harga bersahabat karena kami karena orientasi dan tujuan kami untuk hadir di bumi Nusantara ini adalah untuk menyelamatkan generasi muda Hindu agar tidak terkonversi.
Bahkan banyak kok dari kita anak-anak yang dia sudah lulus kuliah, dia ada di ITB ataupun di Unpad dan sebagainya gitu ya. Namun tetap juga dikuliahkan di STAH Dharma Nusantara karena bentuk responsibility ya, tanggung jawab sebagai orang tua ketika sibuk tidak bisa punya waktu yang cukup besar untuk menyekolah untuk memberikan nilai-nilai Hindu kepada anak-anaknya. Kita giring, biarkan akademis dunia pendidikan yang akan mendidik anak-anak untuk punya nilai-nilai Hindu yang baik. Jadi menariknya Stungkara, kalau kita bicara tentang sekolah tinggi agama Hindu Dharma Nusantara, itu bukan berarti kita bicara lagi tentang sekolah tinggi agama Hindu itu sebagai agama yang konvensional. Agama tertua betul, tapi tidak agama yang jadul, konsepnya anak-anak sekarang. Kami membuat itu, sekolah itu, kampus itu menjadi ruang yang ramah digital, adaptif terhadap teknologi, sehingga nilai-nilai Dharma itu menjadi suatu nilai-nilai Dharma yang asik untuk dimainkan, asik untuk dipahami, dan asik untuk dicerna oleh anak-anak kami di mahasiswa STAH dan Nusantara Jakarta. Anak-anak kami menyebarkan nilai-nilai Dharma sudah tidak lagi hanya secara konvensional melalui Dharma Wacana saja, tapi juga sudah mulai pada akun-akun sosial media mereka yang terkontrol baik oleh dosen-dosen, dan ruang-ruang pendidikan tidak lagi hanya secara jadul ya, konvensional, namun juga diberi dalam kemasan digital teknologi pendidikan yang memang sudah baik dikelola oleh para dosen-dosen. Ruang kelas kami juga ada smart classroom, dan itu juga itu artinya kami sudah memperlakukan untuk pola pendidikan hybrid yang tidak harus Bapak dan Ibu datang ke kampus, bisa gimana saja tapi bisa tetap hadir dan bisa tetap belajar Dharma tentang nilai-nilai Hindu. Jadi inilah konsekuensinya. Ini yang menarik sebuah komitmen kita di STAH dan Nusantara Jakarta. Bagaimana caranya agar ruang pendidikan Hindu itu menjadi milik kita bersama, tidak lagi hanya milik secara personality atau secara atau hanya organ-organ tertentu atau badan tertentu atau yayasan tertentu, tapi sekolah tinggi agama Hindu itu akan menjadi milik umat sedharma seluruh bumi Nusantara. Yang menarik adalah karena kita ada di kota besar, di ibu kota Jakarta, kami adalah miniatur Indonesia mini. Kami nggak hanya ada Hindu Jawa dan Hindu Bali, tapi kalau Bapak dan Ibu mau belajar, ada Hindu Toraja, ada Hindu Gorontalo, ada Hindu Tangger, ada Hindu Dayak, ada Hindu Kaharingan, ya ada Hindu Mamasa, Hindu Mamuju, dan Hindu Toraja, dan ada banyak sekali Hindu-Hindu yang punya keanekaragaman budaya lokal itu ada di kita. Kita adalah Indonesia mini yang mengutamakan bahwa bagaimana budaya dan agama itu menjadi satu kesatuan yang menarik. Dan itulah sebagai bentuk kekuatan kami sudah mampu membuat begitu banyak perempuan-perempuan Hindu yang luar biasa hadir dan lahir dari STAH dan Nusantara Jakarta. Yang menarik juga dalam proses perkembangannya sekian tahun, dan baru sekali ini juga pimpinan STAH dan Nusantara Jakarta juga perempuan. Itu artinya Sri Kandi sudah mulai menggeliat nih untuk bertumbuh dan berkembang, hadir untuk betul-betul kami berkomitmen untuk mencerdaskan dan mendidik seluruh generasi muda Hindu maupun perempuan-perempuan Hindu yang lahir yang ada di Indonesia. Kami menunggu kehadiran Bapak dan Ibu semua untuk bergabung bersama kami di STAH dan Nusantara Jakarta, khususnya juga untuk generasi muda. Bapak Ibunya kalau mau belajar juga boleh, karena para pinandita di Pura Bekasi juga banyak yang memang lulusan-lulusan dari STAH dan Nusantara Jakarta, bukan di Pura Bekasi tapi Jabodetabek ya. Oke, jadi itu menjadi hal yang menarik, dan kami juga terfokus akan membangun Hindu Center nanti di Rawamangun yang akan menjadi pusat seluruh pengetahuan, keilmuan, akademis, pendidikan, sekolah, bahkan universitas itu akan kami berusaha untuk terintegrasikan nanti ada di Rawamangun. Sehingga ketika begitu banyak berkembang Islamic Center, kami juga punya mimpi untuk membangun Hindu Center yang begitu bisa dibanggakan dan bisa menjadi tujuan semua orang-orang di seluruh Indonesia yang akan mau belajar tentang Hindu. Jadi kalau tidak kita yang punya kesadaran itu, siapa lagi? Kalau tidak kita yang hadir untuk membangun itu, siapa lagi? Itulah kenapa saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua umat sedharma bahwa Sekolah Tinggi Agama Hindu dan Nusantara Jakarta itu adalah milik kita semua. Yuk sama-sama kita buat anak-anak kita untuk belajar Dharma, mendalami Dharma, belajar tentang nilai-nilai Hindu di STAH Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta.
Baik, ini kalau terima kasih. Saya sudah diingatkan 3 kali oleh panitia karena saya orang komunikasi, jadi dari S1 ke S3 ini kolahnya ilmu komunikasi, jadi kalau udah ngomong harus diingetin terus. Kalau nggak gitu bisa sampai rocos sampai malam. Terima kasih. Yang aturkan, mohon maaf ya jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan kami menunggu Bapak dan Ibu semua untuk hadir dan main-main ke kampus kami di Stah Dharma Nusantara Jakarta, dan jangan lupa tetap memberikan ruang dan akses yang luar biasa dan memberikan pilihan kepada para perempuan-perempuan Hindu agar memiliki bargaining position dan value yang luar biasa. Semangat terus untuk perempuan Hindu Nusantara yang luar biasa, dan juga WHDI Bekasi yang sudah menjadi pionir dalam menjadi panitia Puja Wali Pura Bekasi ini. Terima kasih yang aturkan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Minggu Ayu Ketut